Dari mulai cara perawatan semua sampai cara pengemasan jamur sampai ke sini itu kita ajarin. Lalu modalnya, bagi yang bingung modalnya juga kita fasilitasi juga. Kalau saya jual harga 2.500 backlog dengan penjualan lain-lain paling banyak dulu itu 10 juta bulan. Kalau sekarang alhamdulillah rata-rata nambah nolnya, Kang. Alhamdulillah. Nah, nanti setelah ini panas, setelah beres disterilkan, lalu diturunkan, nanti kita masuk ke kumbung inkubasi, Kang. Ada tempat khusus. Ada tempat khusus, ada Setelah di sini masuk ke kumbung inkubasi. Oke, nanti kita ke sana ke kumbung inkubasi. Nah, ini ruangan inkubasi, Kang. Ini kita ruang inkubasi. Di dalam di sini adalah ruangan tempat pembibitan sebenarnya. Nah, kita lihat cek seperti ini, ya oke. Tutup lagi pintunya karena memang ini tempat steril sebenarnya. Kita ikut sini. Nah, seperti ini. Nah, ini sini nanti disterilkan, Kang. Dibibitin kasarnya. Lalu kita susun ini di rak-rak seperti ini. Nah, ini adalah yang sudah disterilisasi itu diberi diinokulasi atau dikasih kultur jaringan, dikasih bibit jamur lah gitu. Oh, ini udah dikasih bibit jamur. Udah, nanti tinggal setelah dikasih bibit jamur, nanti ada beberapa poin yang udah beberapa hari. Nah, nanti jadinya seperti ini, Kang. Nah, jadinya putih. Nah, ini jadi putih begini. Jadi nanti ini miseliumnya tumbuh. Nah, ini jadi putih. Nah, ini baru nanti setelah ini baru kita pindah tanam. Berapa lama Keluar jamur? Keluar jamur, Kang? Itu kurang lebih di sekitar 30 sampai 40 hari, Kang. Oh, nanti tumbuh di sini. Enggak, pindah ke sana. Jadi sebenarnya ruangan inkubasinya boleh usia sampai seminggu atau berapa, nanti pindah ke sana. Cuma nanti di sana di tempat pembesaran belum keluar jamur dia. Kalau boleh tahu ini kira-kira ini berapa ratus atau berapa ribu? Ini kapasitas 20.000, Kang. 20.000. 20.000 backlog. Ya. Untuk awal ini satu pencapaian yang sangat luar biasa. 20.000 backlog. Ini setiap bulan, setiap hari akan keluarkan. Iya, nanti setiap minggu itu pasti ada yang keluar. Karena gini, kita punya banyak mitra, Kang. Jadi mitra itu beli bibit dari kita. Ini semua pesanan, bukan punya saya. Jadi ibaratnya yang ada di sini itu hampir 100% punya pesanan mitra kita semua. Berarti ini udah dipesan orang. Udah pesanan orang semua ini. Ada yang satu mitra itu ada yang pesan 20.000 backlog, ada yang 10.000, ada yang skalanya 1.000, macam-macam lah. Makanya dari setiap bulannya itu kita bisa memproduksi lebih dari 50.000 backlog. 50.000 backlog untuk pesanan mitra saja itu. Gimana respon keluarga ketika Akang atau dalam ini respon istri? Ya sebenarnya gini, kalau awal pertama budidaya sebelum Anda menghasilkan, sebenarnya nggak begitu respon, nggak begitu mendukung, karena apa ya, nggak tahu apa sih bisnis ini gitu kan. Nggak yakin pada saat itu, kurang respon, kurang bantu pun nggak pernah bantu. Tapi setelah ada hasilnya mulai membantu. Ya udah kelihatan. Singkat cerita, setelah setelah mulai usaha ini sedikit-sedikit terus berjalan, karena memang produksi setiap hari goreng saya lakukan sendiri, bibit cara inokulasi bibitin sendiri, pokoknya saya lakukan sendiri semua. Nah, mulai deh saya memberdayakan. Tadinya pakai anak-anak kecil dulu, anak-anaknya masih baru keluar sekolah, masih sekolah sambil belajar, saya bilang. Itu banyakan dulu waktu itu, banyakan ada 10 orang, lebih 15 orang, tapi kan akhirnya terseleksi alam sendiri. Akhirnya akhirnya sampai hari ini ada yang masih terus bertahan dengan ikut saya. Akhirnya terus dari mulai di kamar bikin ngaduk kayak begininya di ruang sebelah sana ada ruangan, sampai di teras, sampai di yang sebelum garasi itu ada teras, itu ngaduk di situ, Kang. Lahannya akhirnya depan rumah, dekat halaman rumah, depan rumah itu saya buat untuk bikin olahan ini aja, untuk bikin backlog aja gitu kan. Nah, setelah itu akhirnya saya coba untuk mengemas jamur ini menjadi kemasan yang lebih bagus, Kang. Kemasan yang lebih menarik. Yang lebih menarik. Jadi jamur crispy ini saya coba dikemas dengan kemasan yang lebih bagus. Tahun berapa Akang terpikirkan untuk merubah kemasan ini? Itu udah berjalan sekitar 2 tahun, Kang. Berarti
karena udah mulai tahun 2016 itu kan mulai kita 2015 akhir tuh. 2016 sekitar 2018. Tapi untuk kemasan yang biasa Masih berjalan. Masih berjalan. Sempat juga kepikiran untuk mengembangkan lebih kemasan. Target pasar Akang apa selanjutnya itu? Pada saat itu saya sih sebenarnya melihat begini, melihat potensi ternyata di Purwakarta khususnya ini banyak wisata baru, Kang. Otomatis di satu sisi itu membutuhkan oleh-oleh, Kang. Iya, betul. Cenderamata. Nah, sedangkan saya lihat produk jamur crispy ini saya lihat saya cek ternyata jarang, Kang. Di Purwakarta jarang yang bikin jamur crispy kemasan. Pada saat itu akhirnya saya coba bikin kemasan desain yang seunik mungkin dan akhirnya saya kasih merek itu, kasih brand. Pada saat itu saya kasih brandnya jamur ngehe, Bang. Jamur itu, Kang. Sampai sekarang masih akan produksi? Iya, masih. Nanti kita lihat ininya produknya. Pada saat itu saya kepikiran kenapa saya kasih nama jamur ngehe, karena pada saat itu ngehe itu saya pikir dari kepanjangan dari kata nge-nya itu ngenah. Kalau bahasa Indonesianya itu ngenah itu adalah enak. Ya. He-nya itu hemat, harganya hemat maksudnya. Sudah enak, hemat. Harganya hemat, maksudnya begitu. Akhirnya dibuatlah jamur ngehe. Pada saat Akang sendiri yang terpikir. Betul. Apa ngehe itu sendiri yang ciptakan. Sendiri pada saat itu saya sendiri buat merek itu. Ya sudah, legalitasnya pun sambil berjalan. Saya pergi ke dinas atau cari informasi kemana-mana bagaimana caranya saya harus mendapatkan izin minimal dari dinas kesehatan pada saat itu, minimal PIRT-nya dulu. Pada saat itu sudah berjalan terus berjalan, akhirnya sedikit punya lahan. Waktu itu ada lahan yang memang ada bekas kandang sapi, Kang. Nah, di sebelah sini ini dulunya ada kandang sapi. Nah, di situ saya budidaya jamur di kandang sapi. Karena memang untuk bikin kumbung pada saat itu nggak ada biaya, ya udah ada seadanya dulu. Akhirnya kandang sapi saya tutup pakai paranet. Ya sudah, akhirnya saya budidaya jamur di situ. Itu kandang sapi bekas siapa? Bekas ini saudara. Nanti diizinkan untuk dulu waktu itu. Akhirnya setelah itu bisa saya bayar. Saya beli akhirnya untuk bikin kumbung jamur itu. Nah, setelah itu dibangunlah lumayan beberapa lama, setahun lebih lah mungkin, akhirnya dibangunlah dibangun kumbung yang lumayan besar, Kang. Alhamdulillah dibangunlah kumbung dengan kapasitas sekitar kurang lebih 20.000 backlog. Luar biasa. Saya tertarik sama awal jamur ngehe ini ketika Akang bikin kemasan, ketika Akang ini kata Akang tadi oleh-oleh. Nah, pertama kali Akang titipin di mana nih jamur ngehe ini? Nah, pertama-tama sebelum masuk ke Galeri Menong nih, saya titipin ke toko kue temen gitu. Tadi titipin. Akang sendiri ya, saya nenteng pada saat itu bawa motor, bawa motor sendiri ke kota Purwakarta tuh. Saya titip-titip gitu kan. Titip-titipin gitu kan, dititip-titip. Pada saat itu akhirnya setelah jadi PIRT akhirnya bisa kenal lah dengan kadang dinas perdagangan perindustrian gitu kan. Akhirnya dari situ coba bagaimana cara bisa masuk ke Galeri Menong gitu kan. Akhirnya masuklah produk saya di Galeri Menong Purwakarta gitu. Nah, dari situ mulai jaringan saya mulai luas, Kang. Teman saya mulai banyak, akhirnya market saya mulai banyak, ke sana ke sini, akhirnya sampai sekarang akhirnya keteteran. Keteteran. Itu kalau boleh tahu, satu kemasan itu akan jual berapa? Nah, kalau yang kemasan yang besar itu pada saat itu saya jual di sekitar 15.000, Kang. 15.000. Ya, dengan gramasi itu 102 gram. Pada saat 2 gram 15.000. 15.000. Dan retailnya dijual berapa? Ya, 15.000 itu jual retail. Saya titipin ke ke reseller ataupun ke toko. Nah, ada harga toko beda lagi. Nah, sekarang ada lagi untuk kemasan untuk ke pabrik, Kang. Kita sekarang ngisi ke koperasinya Yamaha, itu kita kasih harga yang 10.000. Gramasinya agak lebih kecil. Ada berapa rasa yang Akang sekarang produksi? Nah, kalau dari jamur crispy sendiri itu kita ada 5 varian rasa. Itu ada rasa original, sapi panggang, keju, pedas, sama ada rasa balado. Rasa-rasa yang kekinian itu. Ya, rasa-rasa yang disukai, ya betul. Benar sekali baca
pasar ini. Ya. Terus sekarang Kang, ini kalau dikalkulasikan ini rata-rata itu omset per bulan itu berapa Kang? Kalau dulu, kalau saat masa saya dikerjakan oleh sendiri, nggak banyak. Itu paling yang pesan backlog itu paling sekitar 4.000 backlog. Kalau saya jual harga 2.500 backlog dengan penjualan lain-lain paling banyak dulu itu 10 juta bulan. Kalau sekarang alhamdulillah rata-rata nambah nolnya Kang. Alhamdulillah. Langsung susun ya. Kasih terus lumayan bisa. Nih. Berarti ini ruangan apa ini? Masih ruangan inkubasi. Sebenarnya ini ruangan pembesaran, tapi kita langsung di sini. Ini bisa juga untuk jadi ruang pembesaran. Pembesaran, cuman biar enggak 2 kali kerja dipindahin. Jadi ini langsung nanti diinkubasi di sini langsung pembesaran. Ini. Berarti ini proses pemasukan ini Bibit ya. ini setelah disterilisasi itu kan? Ya, setelah disterilisasi barulah diberikan bibit ataupun kultur jaringannya. Kultur jaringannya sendiri ini akan beli dari mana Kang? Bikin sendiri, Kang. Bikin sendiri. Bikin sendiri. Karena kan dari tadi kita bikin belajar itu dari F0 dulu. Yang akan cerita awal Ya. dulu ke F0 itu Ya. kan? Berarti Nah. buat ini kan? Ya buat ini, buat buat ditebar di media tumbuh. Nah. Kalau boleh tahu nih Kang, berapa sih jumlah yang membantu Akang lah katakan. Dari Saya lihat tuh dari sono ujung ke sono tuh ada para Ini apa yang mengerjakan. sebenarnya masih banyak lagi, nanti ada yang untuk ngirim, ada yang jaga kedai atau jaga gerobak. Itu sekitar 28 orang lebih lah dengan marketing dan lain-lain. Ini tuh sebenarnya ruang pembesaran, cuman karena biar nggak 2 kali kerja, jadi ini diinkubasi di sini langsung pembesaran, nanti nggak pindah-pindah. Jadi langsung setelah penuh putih full miseliumnya nanti dibesarkan di sini. Jamur ini jamur jenis apa sih Kang? Nah, ini tuh sebenarnya jenis jamur tiram. Nah, karena memang yang paling murah, mudah itu yang memang jamur tiram. Karena memang pasaran jamur tiramnya itu cukup tinggi, Kang. Akang pernah budidaya jamur lain nggak selain jamur tiram? Ada. Kita selain ini kita nanam yang lain juga, Kang. Jadi nggak jamur tiram doang kita. Cuman memang lebih banyaknya kita pakai jamur tiram yang putih. Kita ada juga jamur tiram coklat. Ada juga saya budidaya jamur, kadang kita kuping sama jamur jenggel jagung, Kang. Ada. Ini Kang, ada nggak sih Kang kendala untuk budidaya jamurnya kayak penyakit untuk harga itu ada? Oh, ada aja. Jadi namanya usaha gitu, itu tak lepas dari namanya kendala, Kang. Semakin besar sebenarnya kendalanya semakin banyak, kadang-kadang. Itu kendalanya kadang-kadang kontaminasi, Kang. Kontaminasi. Ya, memang harus bikin jamur itu harus benar-benar steril gitu kan. Terus kita alat kerja semua orang-orangnya juga harus steril gitu kan. Tapi terkadang dari situ ada aja yang kadang-kadang kontaminasi, Kang. Ya kalau kontaminasinya persentasenya kadang-kadang setiap sekali steril itu pasti ada yang kontaminasi. Cuman kadang-kadang kontaminasinya ada yang luar biasa. Pernah juga kita pesanan orang kontaminasinya hampir 10.000, Kang. Efek yang diakibatkan Ya gagal. Gagal seperti apa? Ya hijau, nggak tumbuh jamur. Udah. Jadi gagal itu. Berarti kita rugi semua di situ. Udah. Berarti bahan tuh nggak bisa digunakan ulang. Nggak bisa. BS semua itu. BS semua udah. Kadang ada bisa diolah lagi, cuman kadang-kadang costnya beda lagi. Kadang-kadang yang mending baru lagi sebenarnya gitu. Kalau untuk pemula, sebenarnya kalau untuk pemula saya sarankan ketika modalnya kecil itu disarankan mending backlognya beli dulu deh. Bukan karena saya sekarang menjadi produsen backlog sebenarnya, cuman resikonya ketika kita produksi backlog sendiri itu resikonya lebih tinggi kasarnya. Betul sekali. Contoh kita punya budget 10 juta nih. Kalau seandainya kita bikin sendiri itu modalnya nggak cukup, Kang. Kita beli alat ABCD gitu kan sampai backlognya belum. Jadi sedikit mending beli backlog yang sudah jelas kayak model ke kita. Kita punya banyak mitra gitu kan. Nanti backlognya kita kasih yang kualitas A gitu kan, yang memang kita punya garansi itu pasti keluar jamur. Terus marketnya kita jamin juga. Akang itu yang kerjasama itu yang Akang buka dan berjalan selama ini. Ya, jadi sekarang saya alhamdulillah punya mitra itu lebih dari 30 mitra, Kang. Nah, ini Kang bisa kerjasama dalam bidang apa aja sih, Kang? Enggak? Banyak sih sebenarnya. Contoh ketika ada yang pengen menjadi seorang reseller, itu jual produk olahan kita ada.
resellernya berarti dia ngejual produk kayak jamur crispy, termasuk sekarang kita lagi ngembangin kalu jamur Kang. Nah itu jadi resellernya. Nah selain itu juga kita punya gerobakan Kang, itu kita jual franchise, nanti itu udah tinggal jualan aja, kita jual satu paketan seperti kayak ada merek-merek di luar sana lah gitu. Jadi kita udah satu paketan. Terus kita hari ini jual kayak kemitraan itu, kita beli backlog jual backlog dari kita yang ini, backlog yang siap tanam itu juga kita nanti pasarnya kita tampung lagi Kang, jamur segarnya. Lalu bagi yang nggak punya modal juga Kang, nah ini khusus memang yang untuk mitra yang sudah berjalan juga ataupun yang belum berjalan juga, ketika dia terkendala modal, kita bisa bantu modalnya tetapi secara perbankan. Nanti karena kita juga sudah bekerja sama dengan perbankan, jadi nanti verifikasi sama ini ada di kita Kang. Oh berarti ketika ada para peminat kerjasama, ya. Saya terpaku modal nih, berarti ya. bisa juga di modal. Ya betul, kita bisa fasilitasi itu. Bisa memfasilitasi. Ya bisa fasilitasi. Berapa? Kira-kira minimalnya berapa? Kita bisa bantu dari mulai 15 sampai 20 juta dulu dah untuk pemula lah. Untuk pemula ya. di awal. Untuk pemula di awal. Itu untuk bikin kumbung sederhana dan untuk backlog. Jadi sekitar nominal segitu lumayan cukup lah. Tapi panennya akan siap tampung juga. Oh jelas, panennya kita tampung kembali. Jadi udah nggak bingung lagi untuk memasarkan lagi. Kasarnya udah modalnya sekarang kita siapin. Kasarnya kalau mau tinggal siap nyicilnya kasarnya kan. Ya. Nah cara budidayanya kita latih di sini Kang. Ilmunya juga akan kasih. Iya jelas. Pembekalan kita kasih pembekalan dari mulai cara perawatan semua sampai cara pengemasan jamur sampai ke sini itu kita ajarin. Lalu modalnya, bagi yang bingung modalnya juga kita fasilitasi juga. Wow, luar biasa sekali. Gitu. Dan ketika panen, Kang siap panennya juga udah nggak usah bingung-bingung, nggak bisa ngejual ya lari ke sini lagi gitu. Nah selain itu ada lagi Kang yang bisa dikerjasama, misalkan saya nih mau beli ini mau beli produk-produk Akang, nah, saya bisa membeli produk Akang yang sudah jadi olahan. Ya bisa. Itu nanti kalau mau hanya sebatas untuk beli ataupun untuk dijual kembali ya boleh gitu. Yang tadi kayak jamur ngehe itu. Ya jamur ngehe itu udah dikemas. Itu, bisa itu Akang membuka itu. Karena saya punya usaha sendiri nih, nggak digerobakan Akang gitu kan, saya pengen usaha. Bisa juga itu untuk pesan ke Akang. Bisa untuk jual kembali. Ya, betul. Ya? Bisa. Itu juga tahan lama, jadi marketnya juga lumayan cukup penjualan juga lumayan bagus gitu kan. Jadi udah tinggal ini aja. Udah tinggal kita nggak ada minim order, nggak ada. Yang penting ada orderan, siap kirim, kita kirim gitu. Kalau boleh tahu ada berapa bangunan sih Kang? Soalnya saya tadi jalan-jalan ini luas sekali, ada berapa sih Kang? Nambah lagi sih sebenarnya. Untuk di depan itu ada kantor juga ya. Ya. Ini berapa sih Kang untuk yang sekarang udah berdiri, ada berapa tempat sih Kang? Tadi inkubasi yang besar 1, terus ruang pembesaran ini ada 3, ada lagi 1. Jadi sebenarnya belum banyak, baru ada 5 dengan yang besar. Depan beda lagi. Nah, itu tempat olahan dan kantor. Nah, di sana itu tempat ngolah jamur crispy, kalu jamur di sana. Berarti sekarang rumah nggak digunakan lagi dong. Kalau misalkan dulu kan akan seperti kalau sekarang ya udah, rumah mah udah nggak di rumah lagi sekarang. Udah kayak di rumah. Sekarang mah ketika ada orang berkunjung atau pemain ada pengen belajar ya di kantor sekarang, langsung di kantor. Iya, kantor pemasaran sekarang. Luar biasa sekali. Iya. Kalau ini apa Kang ini? Nah, ini itu adalah limbah Kang, limbah backlog yang memang sudah sudah tidak produktif. Sudah tidak produktif sebenarnya di sini masih bisa diolah lagi sebenarnya Kang. Cuman karena memang kita belum ada waktu gitu untuk mengolahnya. Nah, ini sebenarnya potensi ada di sini. Ini bisa jadi media ini Kang, bisa jadi kompos untuk tanaman. Iya. Bisa jadi untuk media tumbuh cacing Kang. Ini tuh berarti yang sudah tidak produktif. Ya, ini bekas panen. Ini usia lagi. Ini yang kesini itu usia 6 bulan saya kesini. Nah, ini saya bakar sebenarnya. Cuman Akang belum ada waktu dan juga untuk ngolah. Berarti ini kalau bisa digunakan tadi itu ya buat Akang bisa untuk pupuk juga. Ini bisa jadi wood pallet. Ya, terus bisa jadi media tumbuh cacing juga bisa Kang. Jadi kalau ada yang kerjasama di luar sana, Akang ini jual jelas. Sebenarnya gini, kalau buat saya
urusan dijual atau enggaknya sebenarnya yang penting limbah saya tarik lah, gampang kalau urusan itu mah, yang penting limbahnya ada yang narik aja udah cukup buat saya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini nanti tersambung juga sama Ya. soalnya ini ketika dimanfaatkan ini bisa bernilai lebih ya. Betul. Ini apalagi kalau yang memang usahanya punya budidaya cacing nih, limbahnya banyak nih, silahkan diambil sebenarnya. Luar biasa. Nah ini mudah-mudahan ini untuk para saudaraku di luar sana yang ada membutuhkan bahan baku ini gratis nih. Kang Topan siap berbagi nih untuk limbahnya nih. Iya. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain.